Oke, haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa, diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan dan luar biasa. Amin, haleluya. Kita patut bersyukur. Di pagi hari ini kita kembali bersama-sama di hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan baik buat kita. Tuhan baik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan, atas semua kasih sayang Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih buat waktu ini di mana kami kembali bersama-sama menghampirimu, karena kami perlu Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, kuduskan layakan kami semua dengan darah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di setiap tempat kediaman kami masing-masing. Kerajaan yang membebaskan kami. Kerajaan Tuhan yang membawa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian Bapa. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Mari katakan, Bapa, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, pas berat dan perbuatan tiada hatinya. Ku ingin lebih
Katakan, Tuhan Kau segalanya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Sekali katakan, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya ingin Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Yesus segalanya, ya Yesus segalanya. Haleluya, Yesus segalanya. Haleluya, kami naikkan syukur bagimu. Kami bawa korban syukur padamu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya
Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur di dalam hidup, dan jangan pindahmu terjadi di hidupku. Apa yang menjadi kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Sekali katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan, semua yang terbaik yang datang daripada-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Buat Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Nya berkata, Tuhan, marilah kepada aku hai yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Percaya Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang
ikut beribadah online ini Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, bahwa setiap kami yang mengikutinya, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan sudah bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kamu berkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dimanapun tempat kami berada, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, bahkan bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Bahkan juga setiap keluarga besar dari umat-Mu, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berkatakan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan tercurah atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa-desa, kota-kota. Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Hari-hari ini semakin sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Tadi juga Tuhan, pemimpin-pemimpin atas bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, dan semua rekan-rekannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan Tuhan limpah-limpahkan, bahkan kesehatan, kekuatan yang baru, limpah-limpah juga atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap generasi muda, generasi yang atas bangsa kami berdoa, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, memiliki roh takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, udah yang militan hari-hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami dari pandemi COVID-19, bahkan dari krisis ekonomi. Berkati juga bangsa Malaysia, bangsa di mana kami berada saat ini Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau kubuang, karena kesejahteraan itu adalah kesejahteraanmu juga. Dan memberkati Malaysia saat ini Tuhan Yesus, shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa ini Tuhan, sembuhkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kerajaan yang ada di bangsa ini Tuhan memberkati. Jika kerajaan yang baru akan dipilih Tuhan, Engkau juga memimpin mereka. Kami akan percaya setiap pemimpin-pemimpin itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami atas gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyutura Harjo, serta semua keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami, Bapak Hani Andes, serta keluarga besarnya, Gembala cabang-cabang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Thompson Luman Gaul, serta Ibu Mayani, semua keluarga besarnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Pengurapan yang lebih lagi hari-hari ini Tuhan limpah-limpahkan. Pelayanan mereka Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pengembalaan dalam setiap denominasi gereja Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam mengembalakan jiwa-jiwa. Setiap hari-hari jiwa-jiwa semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi dan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, Pentakosta ketiga terus Engkau curahkan Tuhan. Buat Indonesia, buat Malaysia, buat semua keluarga besar kami Tuhan. Bahkan Yerusalem, Tuhan semua memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya semua kita adalah ditentukan menjadi umat pemenang. Amin. Siapa percaya dia umat pemenang bakal lebih dari pemenang. Haleluya. Oke, kita akan pujian ini lebih dari pemenang. Jadi pemenang dalam segala perkara.
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kembali akan pujian dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja.
Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat hatimu, buat bangsa kami generasi yang sekarang ini Tuhan pakai supaya kami miliki juga tanggung jawab buat bangsa dan negara kami, karena kami percaya
bahwa setiap kami sebagai warga negara harus bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami sebagai warga gereja juga Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan berkat firman Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan kembali pujian sebagai doa kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman dalam nama-Mu. Lebih Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau,
Bapa yang setia buat kami. Semua yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Lebih daripada yang kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Sebabnya kami patut mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang peduli atas setiap kami. Kesetiaan-Mu lebih besar dari semua pergumulan kami. Kesetiaan-Mu lebih besar dari persoalan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Oke. Baik. Saya mengajak kita membuka kitab kita di Yehezkiel pasal yang ke-37. Di Yehezkiel pasal yang ke-37, saya akan mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Yehezkiel pasal yang ke-37, kita baca dari ayat 12 sampai 14. Temanya adalah Raise the Dying atau bangkitkan yang sekarat. Saya akan baca buat kita. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh itu membaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, kehidupan yang paling menyedihkan di kolong langit ini adalah terpenjara dan hilang pengharapan. Kehidupan yang paling menyedihkan di kolong langit ini adalah terkungkung dan tanpa pengharapan. Cerita ini adalah menceritakan tentang orang Israel yang saat itu ada di dalam penjajahan Babilonia. Dan kalau kita baca secara keseluruhan pasal 37 ini, bahwa sebetulnya keadaan orang Israel itu sudah terpenjara, tapi diletakkan di lembah. Lembah itu berbicara jauh dari hadirat Tuhan. Lembah itu berbicara bukan saja kekeringan, tetapi kematian. Lembah itu juga berbicara itu terasing dari hadirat Tuhan. Nah, itu keadaan orang Israel pada saat itu. Bayangin, dia sudah terjajah, diletakkan di lembah, dan mereka tidak memiliki pengharapan. Tetapi kalau kita baca tadi sampai akhirnya, ternyata Tuhan bisa membangkitkan keadaan mereka. Tuhan bisa memulihkan keadaan mereka melalui Nabi Yehezkiel. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang mungkin hari-hari ini sekarat keadaannya. Sekarat imannya, sekarat pertumbuhan rohaninya, karena berbagai-bagai persoalan. Sudah sekarat,
tidak lagi memiliki pengharapan. Sudah sekarat, jauh lagi dari hadirat Tuhan. Sudah sekarat, tidak lagi ada dekat di hadirat Tuhan. Saudara, itu adalah kehidupan yang paling malang, kehidupan yang paling ngeri yang ada di muka bumi ini. Karena ada banyak persoalan, karena banyak ada pergumulan, orang semakin menjauh dari Tuhan. Karena banyaknya semakin tantangan, maka tidak ada lagi gairah untuk mencari Tuhan. Dan orang yang tidak lagi gairah mencari Tuhan, dipastikan dia tidak memiliki pengharapan. Di dalam hidupnya tidak ada lagi pengharapan kepada Tuhan. Ya, saudara kalau kasih Tuhan, seperti itulah keadaan orang Israel. Dan kalau kita jujur di hari-hari ini sekeliling kita, banyak yang kita jumpai model seperti itu. Tetapi bagi kita hari ini adalah, sekalipun ada di sekitar kita, mungkin keadaan kita sekarang ini ada yang mengalami sekarat. Tetapi percayalah, di balik keadaan yang sekarat, di balik keadaan yang tulang-tulang kering, masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan yang baru di balik kekeringan yang sedang terjadi. Nah, saudara, ternyata bagaimana caranya orang Israel ini mengalami kebangkitan? Bagaimana orang Israel ini mengalami kehidupan? Tuhan pilih, Tuhan utus Yehezkel untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan mau mereka tidak dalam kekeringan. Sebab Tuhan mau mereka tidak dalam keadaan sekarat. Sebab Tuhan mau bangsa ini mengalami kehidupan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana supaya kita bangkit dari kekeringan? Bagaimana supaya kita bangkit dari keadaan yang sekarat? Dua hal yang saya mau bagikan buat kita. Bagaimana kita bangkit supaya kita mengalami kehidupan dari keadaan yang sekarat, dari keadaan yang kering. Nah, yang pertama adalah perkatakan firman Allah. Firman mana? Perkatakan firman Allah. Tentu firman Allah yang bagaimana yang harus kita perkatakan? Yang pertama adalah firman Allah yang mengandung kehidupan. Saudara, ketika saat itu keadaan orang Israel mengalami kekeringan, Tuhan utus Yehezkel untuk berkata-kata, memperkatakan kehidupan kepada orang Israel. Perkataan yang pertama disampaikan adalah, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini supaya ada kehidupan. Nah, ketika Yehezkel menyampaikan kata-kata kehidupan, ketika Yehezkel memperkatakan firman kehidupan kepada tulang-tulang kering itu, maka apa yang terjadi? Yehezkel mendengar ada bunyi atau suara yang berderak-derak. Tulang-tulang yang kering itu bertemu, baru ketemu kembali lagi. Dan bukan saja tulang itu berketemu satu dengan lainnya, tetapi mulai muncul urat-urat. Ya kan? Mulai muncul urat-urat, dan tulang-tulang kering itu dilapisi dengan atau ditutupi dengan kulit. Oh, bayangkan ketika Yehezkel menyampaikan firman kehidupan kepada tulang-tulang yang kering, tulang-tulang kering itu baku ketemu, menyatu kembali.
Setelah menyatu, muncul lagi urat-urat. Jadi sudah ketemu, diikat lagi dengan urat-urat. Dan supaya ada kehidupan, ditutupi lagi dengan kulit atau daging. Tetapi ketika itu terjadi, sesungguhnya tulang-tulang yang sudah bertemu itu, yang sudah diikat dengan urat-urat, yang sudah ditutupi oleh daging atau kulit, belum ada kehidupan. Maka apa yang terjadi kembali? Maka Yehezkel memperkatakan firman tentang kebangkitan. Dan dia berkata, aku berkatakan supaya terhadap tulang-tulang yang kering ini, yang sudah menyatu, yang sudah ditutupi dengan kulit, bangkit dan hidup. Wow. Saya kasih Tuhan, saya percaya dalam segala keadaan, dalam segala musim, firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu selalu up to date. Mau musim apapun, mau keadaan apapun, firman Tuhan kuasanya tidak pernah expire date. Firman Tuhan kuasanya tidak pernah usang. Firman Tuhan tidak pernah basi. Tetapi firman Tuhan selalu memiliki kuasa dalam segala keadaan apapun. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita sedang menemukan sekeliling kita keadaan seseorang, keadaan orang-orang tertentu sudah kering. Bukan saja lagi kering, tapi dia sedang ada di lembah. Ya kan? Perkatakan firman. Firman apa? Firman kehidupan dan firman kebangkitan. Amin. Kalau mungkin di keadaan kita itu sedang lagi mencekam, karena orang-orang sedang dikarantina, tidak bisa keluar bebas, tidak ada pergerakan ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, lalu keadaannya sudah mulai gersang, kering. Perkatakanlah di sana firman Tuhan yang mengandung kehidupan dan kebangkitan. Amin. Wow, dikasih Tuhan, saya percaya begini. Kalau Tuhan izinkan kita ada di musim-musim yang penuh dengan kesulitan-kesulitan, kita bukan hanya sekedar menonton. Kita tidak hanya sekedar meratapi. Kita tidak hanya sekedar menangisi. Tetapi ada sesuatu yang harus kita perbuat. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Paling tidak, katakan firman Allah yang mengandung kehidupan, yang mengandung kebangkitan. Amin. Mungkin keadaan rohani kita sedang kering karena situasi, karena keadaan, karena pergumulan demi pergumulan. Iya kan? Apalagi kita banding-bandingkan keadaan kita hari-hari ini. Oh, 2 tahun yang lalu masih mau ketemu teman saya. Oh, ayo ketemu, ayo meet up. Weh, begitu mudahnya untuk meet up. Ayo melakukan kegiatan-kegiatan komsel, ibadah. Weh, begitu mudahnya beribadah, menari-nari, bergandengan tangan, bersama-sama jadi Tuhan. Lah ini sekarang kok nggak bisa? Kita mungkin banding-bandingkan keadaan kita kan, membuat kita mulai lemah, mulai down. Saudara kasih Tuhan, bahaya itu. Tapi kalau lagi sedang seperti itu, katakan firman kebangkitan. Katakan firman tentang kehidupan. Amin. Mungkin di tempat saudara ada banyak orang lagi, aduh. Kemarin ada teman kita. Pak, doain dulu. Ini teman saya ini
sudah mulai jenuh ini COVID dia. Nah, di mana dia berjemaat? Di gereja tertentu disebutkan. Tapi karena semalam saya juga Zoom, itu selesai sudah jam berapa itu di Indonesia? Wah, di Malaysia udah jam 11. Nggak mungkin lagi kan? Nah, jadi ada banyak orang-orang yang sedang mengalami hal-hal seperti yang dialami orang Israel. Mengalami kegersangan, mengalami kekeringan. Sudah gersang, sudah mengalami kekeringan, jauh pula dari Tuhan. Jauh pula persekutuannya dengan Tuhan. Jauh pula dari bergairah untuk mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara sedang menemukan hal seperti itu, saudara dipakai Tuhan untuk membangkitkan keadaan yang sekarang. Amin. Saudara dipakai Tuhan untuk memperkatakan supaya ada terjadi kehidupan di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah lembah. Saudara dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman kebangkitan, firman kehidupan. Amin. Karena kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, yang kita katakan itu adalah bukan perkataan kita, tapi perkataan Tuhan. Tahu nggak saudara? Kalau kita lepaskan firman Tuhan, kalau kita perkatakan perkataan Tuhan, oh, Tuhan pasti bela firman-Nya. Tuhan pasti bela perkataannya. Dan itu yang memiliki kuasa itu. Bukan perkataan kita yang dibela, bukan perkataan kita yang di ini, tetapi perkataan Tuhan. Lidah kita ini hanya sebagai alat memperkatakannya, tetapi Tuhan yang membela firman-Nya supaya di mana ada keadaan yang kering, supaya dia di mana keadaan yang gersang, di mana keadaan orang yang sedang di lembah, di sana ada kehidupan, di sana ada kebangkitan. Amin. Siapa yang mau memperkatakan firman kebangkitan dan firman kehidupan supaya ada kehidupan? Amin. Wow, haleluya. Nah, yang kedua, bagaimana kita supaya dipakai Tuhan membangkitkan keadaan yang gersang, keadaan yang kering, supaya di sana ada kehidupan. Nah, selain kita memperkatakan firman Tuhan kebangkitan atau kehidupan, kita juga mau seperti Yehezkel. Amin. Nah, Yehezkel artinya adalah Allah kekuatanku. Wow, Allah adalah kekuatanku. Kalau di gereja kita sekarang ini adalah aku generasi Yeremia. Tetapi bisa katakan supaya kita ini adalah menjadi generasi Yehezkel. Ya kan? Nah, ternyata Yehezkel ini memiliki sebuah karakter yang berbeda. Nah, saya temukan di pasal 2, Yehezkel ini dipakai Tuhan kepada orang Israel ini adalah memiliki karakter yang kuat. Memiliki karakter hatinya yang kuat seperti baja. Dan Tuhan tidak berkata hatimu seperti baja tetapi seperti intan. Ternyata intan itu juga ternyata itu kuat itu. Mengalami kekuatan, mengalami keteguhan. Nah, kalau kita melihat nih ya, nabi-nabi yang dipakai Tuhan melayani orang Israel, baik ketika mereka ada di dalam tawanan, baik dalam mereka untuk menyongsong kedatangan juru selamat, Yehezkel, Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi lainnya itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, Yeremia berbeda dengan Yehezkel. Yehezkel berbeda karakternya dengan Yesaya. Yeremia itu juga dipakai Tuhan melayani orang Israel di masa-masa kegersangan juga. Makanya muncul ratapan itu. Nah, Yehezkel juga seperti itu.
Mengapa? Karena Israel ini adalah pada dasarnya mereka itu memiliki kepala batu, ya kan? Orang Israel ini memiliki keras kepala, pemberontak, kepala batu, ya kan? Maka yang pas untuk melayani model seperti ini adalah juga harus memiliki hati yang kepala batu, kan? Hati yang keras, hati yang kuat, hati yang teguh, dan hati yang tak pantang menyerah. Nah, kasih Tuhan, kalau kita mau bangkit dari kekeringan ini, kalau kita mau bangkit dari kegersangan di hari-hari ini, bahkan kita bukan saja bangkit, tetapi kalau kita rindu dipakai Tuhan untuk membangkitkan mereka yang kering, membangkitkan keadaan yang gersang, milikilah hati yang teguh. Amin. Miliki hati yang kuat. Miliki hati yang tak pantang menyerah. Miliki hati yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Halo. Nah, ternyata Yeskel ini bukan saja dia dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman, tetapi Yeskel memiliki hati yang kuat, seperti Baja dibilang, memiliki hati yang teguh, yang tidak pantang menyerah, yang tidak pantang dia lemah, yang tidak pantang down, tapi yang tidak pantang mundur, tetapi terus maju sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kasih Tuhan, saya sangat mengerti, saya sangat memahami keadaan kita hari-hari ini. Apalagi anak-anak yang sedang dikarantina ini kan jauh dari kawan, jauh dari teman-teman rohani, jauh dari pemimpinnya, jauh dari papa mama kita, ya kan? Waduh, kalau saya di kampung ini lagi keadaan begini, ada keluarga, ada papa, ada mama yang bisa menolong saya. Ini saya begini, gak ada siapa-siapa yang peduli, yang ada siapa-siapa menolong, gak ada siapa-siapa yang nyediain makan atau apalah gitu. Sehingga kadang-kadang ada yang banyak down, ada yang banyak ini. Saya kadang-kadang lihat statusnya itu dibuatlah emoticon itu air mata. Loh, kalau ditanya kenapa, buru, nggak apa-apa katanya. Tapi dipasang emoticonnya itu sedang bersedih, sedang nangis, sedang apalah, atau keadaan galau begitu. Saudara, hari-hari ini kita harus kuat. Amin. Katakan kepada hatimu, hei hatiku, engkau harus memiliki mental baja. Engkau harus memiliki mental yang kuat. Engkau harus memiliki mental yang gak mudah menyerah. Engkau harus memiliki mental yang pantang mundur, tetapi terus maju, bersemangat. Karena kenapa? Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang terus memasang telinganya buat setiap teriakan kita. Tuhan yang menyendengkan telinganya buat setiap permintaan kita. Tuhan yang menampung setiap doa-doa kita dalam kirbatnya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti dan memahami semua apa yang kita alami. Bahkan Dia Tuhan yang sangat expert untuk memberikan jalan keluar buat setiap kita. Amin. Jadi kalau sedang keadaan hari-hari ini, keadaan kita mungkin ada yang merasa gersang, mungkin merasa kering, mungkin ada yang merasa di lembah. Oh, saya percaya masih ada harapan untuk bangkit, masih ada harapan untuk hidup. Caranya gimana? Perkatakan firman kehidupan, perkatakan firman kebangkitan, dan caranya bagaimana juga supaya kita tetap bangkit dan membangkitkan keadaan-keadaan sekarang. Miliki hati yang kuat, miliki hati yang teguh, miliki
hati yang tak mudah menyerah, tetapi miliki hati yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya semua kita dipakai Tuhan. Kalau menemukan di kiri muka belakang keadaan-keadaan seperti ini, oh haleluya, tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini kesempatan buat saya untuk seperti Yehezkel, membangkitkan yang sekarat, membangkitkan yang kering, membangkitkan yang putus asa. Karena saya percaya ada bagianku supaya keadaan atau komunitas mengalami kehidupan, mengalami kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat membangkitkan orang-orang yang sekarat. Selamat membangkitkan keadaan yang sekarat. Karena kita ada di masa sekarang ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Oh, haleluya. Inilah aku kepadamu, semua hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, memujamu, ya Allahku. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di setiap hidupku, seteguhku. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap katakan jalanmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita sudah terima firman pada pagi hari ini. Saya percaya kita Tuhan bawa di musim-musim seperti ini bukan hanya sekedar melihat dan meratapi semua keadaan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di masa yang sulit seperti ini, bukan saja kita menyaksikan dan tanpa berbuat sesuatu, tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan kita melihat semua keadaan yang tidak enak ini, dan di sana sini terdapat mungkin ada yang sekarat, ada yang mengalami kekeringan, supaya semua kita dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tidak kebetulan kita ada di masa ini melihat hal-hal yang belum pernah kita melihat. Dan mungkin di sana ada kegersangan, ada kekeringan, mungkin ada banyak sedang ini ada di lembah keadaannya. Tetapi saya dan saudara dipakai Tuhan supaya di tengah-tengah keadaan yang kering, di tengah-tengah keadaan yang gersang, dipakai Tuhan supaya di sana ada kebangkitan, supaya ada di sana kehidupan. Mari saudara konsolid Tuhan, ini adalah waktu kita
ini adalah musim buat kita untuk bisa kita dipakai Tuhan, sarana dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan yang gersang, memulihkan keadaan yang kering, memulihkan keadaan yang sekarang ini ada di lembah-lembah maut. Sebab kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Maka perkatakanlah terus firman, perkatakanlah terus perkataan firman kehidupan, firman tentang kebangkitan. Mungkin kita yang sekarang ini yang kering, katakan kepada jiwamu, katakan kepada kehidupanmu, supaya ada di sana ada kehidupan, supaya ada di sana ada kebangkitan. Dan yang kedua adalah milikilah mental yang kuat, milikilah mental yang teguh, sebagaimana Yehezkel dipakai Tuhan berhadapan dengan orang-orang Israel yang kepala batu, yang keras kepala. Tetapi Yehezkel memiliki hati yang teguh, hati yang kuat seperti baja, pantang menyerah. Dia tidak mundur dari segala keadaan, tetapi dia maju bersama dengan Tuhan. Dia maju sebab dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang memberi kemampuan, dan Tuhan yang memberi kekuatan. Mari kasih Tuhan hari-hari ini dua hal ini dari firman Tuhan yang kita pelajari. Biar firman kehidupan, biar firman kebangkitan itu terus menjadi bagian kita. Dan milikilah mental yang kuat, mental yang terus tidak pantang menyerah, tapi tetap maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya, haleluya, engkau menjadi pelaku-pelaku supaya dalam sekitar kita, dalam keadaan apapun, kau menjadi pelaku-pelaku yang dipakai Tuhan, supaya terus membawa kehidupan, terus membawa kebangkitan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau di musim-musim sekarang ini Tuhan, kami melihat bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi pergumulan demi pergumulan. Dan karenanya di sana sini ada yang kekeringan, mengalami kegersangan. Bahkan juga ada yang mengalami sudah seperti di lembah-lembah maut. Tetapi kalau Tuhan izinkan kami ada di musim ini, bukan kami hanya sebagai penonton, bukan kami yang sedang menyaksikan, bahkan meratapi, mengeluh, tetapi supaya kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengadakan, oh haleluya, pemulihan, kebangkitan, kehidupan. Karena kami tahu Tuhan mau juga supaya di keadaan yang kering, keadaan yang gersang, di sana kehidupan dan ada kebangkitan. Aku berdoa dalam nama Yesus, pakai kami semua seperti Yehezkel yang memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang teguh, memiliki semangat yang kuat di tengah-tengah keadaan apapun juga. Karena kami tahu kami dipakai Tuhan di segala keadaan untuk supaya di sana terjadi ada pemulihan dan kehidupan. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat jemaatmu Tuhan. Mungkin karena mereka ada di karantina, ada yang mereka terkena COVID. Oh, mulai mengalami kekeringan, mulai mengalami kegersangan. Tuhan, hari ini kami katakan dalam nama Yesus, oh haleluya, setiap hal-hal yang kering, setiap hal-hal yang gersang, hari ini kami berkatakan di dalamnya ada kehidupan, ada kebangkitan. Engkau bangkit dan engkau mengalami kehidupan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami lepaskan firman Tuhan, firman yang mengandung kebangkitan, firman yang mengandung kehidupan kepada semua hati yang kering, roh yang kering, semangat yang kering. Dalam nama Yesus, di sana ada kebangkitan, di sana ada kehidupan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu termaterai dalam hati kami, dan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, engkau bukan saja hanya penonton di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang hari-hari ini, tetapi ada maksud Tuhan dalam kehidupanmu, supaya melalui kehidupanmu di sana ada kehidupan bagi mereka yang
mengalami kekeringan. Supaya di sana ada kehidupan bagi mereka yang mengalami kegersangan. Supaya di sana ada kehidupan, ada kebangkitan bagi mereka yang ada di lembah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengurapi engkau. Supaya di hari-hari ini engkau tidak saja bangkit, tetapi engkau dipakai Tuhan untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang kering, membangkitkan jiwa-jiwa malam kegersangan, membangkitkan jiwa-jiwa yang ada di lembah-lembah maut sekalipun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar pengurapan ini limpah-limpah atasmu. Biar pengurapan ini terus berbicara kuat dalammu. Dan engkau memiliki hati yang teguh, hati yang kuat di dalam Tuhan. Pantang menyerah, pantang mundur. Karena engkau memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan maha mulia di atas segala sesuatunya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Bisa saling menyapa satu dengan lainnya. Oke, foto dulu. Siapa yang foto? Listan yang berfoto yuk. Terima kasih.